Tiba dari atas ini terdengar seperti suara orang ditampar tonjok. Menjadi pembelajaran yang pasti ya, menjadikan kita lebih mawas diri, menjadikan kita lebih, teman-teman ya, dia rela berdosa hanya dengan secuil harta duniawi. Selamat malam pemirsa, saya akan melakukan adu nyali di tempat ini, dimana tempat yang menyengat sekali aroma darah ya, tercium dari lantai 2, sehingga saya putuskan untuk adu nyali di bawah tangga sini. Dikarenakan lantai atas itu tidak bisa kita akses dan kita tidak bisa pijak, daknya sudah rusak, dikarenakan strukturnya hanya terbuat dari kayu ya Pak. Membahayakan kita kalau kita bersikeras atau memaksa untuk tetap naik ke atas. Oke pemirsa, silahkan tinggalkan saya seorang diri. Semoga selamat. Ya, siap. Oke, silahkan mari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya sedang berada di salah satu rumah. Saya tidak sampai hati, tidak tega sebenarnya untuk berbicara berkali-kali menerangkan tentang rumah ini, dikarenakan ada pembantaian yang membabi buta di tempat sini. Semoga penghuni rumah ini yang menjadi almarhum semua sekalian meninggal dalam keadaan syahid ya teman-teman ya. Dikarenakan ada segerombolan penjahat yang tiba-tiba menyerang pemilik rumah yang dahulunya adalah seorang penjahit. Sebelum beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, kayak ada yang gerak. Padahal kala itu keluarganya, kejadian tengah malam, kala itu keluarganya sedang menikmati tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya di penghujung malam. Mungkin yang ibunya sedang memeluk bayinya, karena tadi di atas kita melihat sebuah kayak gantungan permainan anak, sedang menimang-nimang bayinya. Dan ada juga orang tuanya, seorang nenek-nenek. Allahu Akbar. Karena kan ini ada beberapa kamar, satu kayaknya ini kamar juga, 2, 3, seperti ada 3 atau 4 kamar, satu kamar mandi, dan ini ruang tengahnya. Di situ kayaknya tempat jahitnya, depan ruang tamu. Ini tangga, ruang bawah tanah, ada manekin.
Sungguh mengenaskan meninggalnya di penghujung malam. Mereka sedang nyenyak-nyenyaknya tiba-tiba dibantai oleh segerombolan penjahat yang biadab, teman-teman, yang tidak punya rasa belas kasih. Entah ini orang-orang ini kenapa tidak memiliki rasa belas kasih. Allah, aku terdengar suara tangisan. Mendengar teman-teman, dengar nggak? Ada suara tangisan. Assalamualaikum. Siapa yang menangis? Ini suara tangisan siapa ya? Sepertinya suaranya ini dari dalam kamar. Assalamualaikum. Siapa yang menangis? Siapa? Sepertinya namanya Wardah. Namanya Wardah. Atau Mardah. Mardah, kamu korban pembantaian penjahat kah di tempat ini, Mardah? 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 Tiba-tiba tercium aroma seperti buah belimbing, teman. Allah Akbar. Tiba-tiba dari atas ini terdengar seperti suara orang ditampar tonjok, teman-teman. Seperti orang main UFC atau apa ini? Apa ini suara orang disiksa, teman-teman? Dibantai. Seperti ada suara reka adegan, teman-teman. Dibantai, dijotos, ditonjok, dibacok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya kami. Jelas sekali ya suara-suara penyiksaan terhadap si Mardah. Si Mardah ini tidak menjawab dengan kata-kata, tapi menjawab dengan reka adegan. Sampai-sampai ini suara ruangan ini dipenuhi dengan suara-suara tidak jelas seperti reka adegan. Seperti kejadian G30 SPKI ini, teman-teman. Kejadiannya. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami. Kita doakan semoga Mardah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah ambil nyawanya dan dijadikan syahid ya. Semoga syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teman-teman ya, ini kejadian ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Semoga menjadi pembelajaran yang pasti ya, menjadikan kita lebih mawas diri, menjadi pembelajaran yang pasti ya, menjadikan kita lebih mawas diri, menjadi pembelajaran yang pasti ya, menjadikan kita lebih mawas diri, menjadikan kita apa ini suara apa sih? Menjadikan kita lebih berhati-hati, lebih waspada apabila rumah kita tepat di pinggir jalan. Karena
bisa saja kejahatan itu mengintai kita ya teman-teman ya, mengintai kita. Dan pastinya ada saja yang namanya kita hidup, orang yang iri dengki, orang yang benci, atau orang yang ingin mencelakai kita. Pasti ada saja suara tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Teman-teman, kasihan sekali. Saya sih sangat menyayangkan kepada si pembegal itu ya, si perampok, si penjahat yang membunuh, yang membantai suatu keluarga penjahit ini. Kalau si penjahitnya sih, saya bisa yakin beliau ini semua ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik ya teman-teman ya. Tapi si penjahat ini, ia menanggung dosa yang begitu besar karena sudah membantai habis satu keluarga seorang penjahit, hanya untuk mengambil harta yang ya Allah tidak begitu besar saya rasa. Lagian kalau dipikir-pikir, rumah semacam ini harta berapa sih paling yang diambil? Apakah sampai 100 juta? Sepertinya tidak kalau menurut saya. Paling banyak 20 juta atau di bawah 50 juta lah, belasan juta paling ya teman-teman ya. Allah Akbar, banyak suara gerakan-gerakan nih. Si penjahat ini rela menukarkan dosa hanya dengan ya gitulah teman-teman ya. Dia rela berdosa hanya dengan secuil harta duniawi yang tidak dibawa mati teman-teman ya. Merugi sekali nih si penjahat. Kita doakan juga si penjahat, semoga sebelum beliau wafat ini ya, Allah berikan pintu hidayah, ia bertaubat. Tutup sendiri pintu. Si Mardah ini sepertinya menunjukkan ekstensinya. Allah berikan pintu taubat ya. Allah berikan hidayah kepada si penjahat ini. Gerak teman-teman. Pintu ini gerak dengan sendirinya. Fenomena-fenomena yang tidak kita temukan di rumah-rumah pada umumnya, kecuali di rumah-rumah yang angker, yang serem ya teman-teman ya. Ini saya sedang menghubungi Bang Hadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bangku ini bergerak dengan sendirinya nih. Sepertinya Bang Hadi udah mulai menjemput saya nih. Teman-teman, setelah kemarau yang begitu panjang, hari ini hujan begitu lebat ya. Tepatnya di daerah Jabodetabek teman-teman, semuanya hujan serentak. Sampai detik ini masih ada suara gemuruh petir dan hujan mengguyur tanah ini. Jadi ini sebenarnya saya tengah malam adu nyali ditemani dengan gemericik air hujan. Teman-teman tahu kan bagaimana suasana merindingnya. Tempat yang begitu gelap, tempat bekas peninggalan pembantaian. Malam-malam seorang diri ada suara hujan. Ya Allah, serem. Oke teman-teman, semoga Bang Hadi cepet-cepet jemput saya nih. Kita gantian adu nyali ya. Bang Hadi nanti saya suruh untuk adu nyali di atas. Sendirinya teman-teman.
suara ramai-ramai dari arah sini, teman-teman. Sedang mengobrol dengan dengan ini makhluk-makhluk tidak berkepala dan tidak berkaki. Nah, sepenekin Bang Heri ngayal ya. Ini kan manekin. Iya, dia ini merupakan saksi dari pembantaian yang ada di tempat sini, Pak. Gimana ceritanya? Jadi itu saya sudah ceritakan lah. Tidak enak kalau saya ulang lagi. Teman-teman boleh dengerin tadi waktu saya adu nyali dibantai, Pak Haji, dibacok beberapa hari sebelum menjelang Lebaran satu keluarga oleh penjahat gitu, Pak Hadi. Intinya seperti itulah, makanya hati-hatilah, Pak Hadi. Saya sih, pesan saya untuk orang-orang teman-teman kita yang rumahnya di pinggir jalan terutama, hati-hati, mawas diri, tetap siaga, waspada. Rumah saya juga di pinggir jalan, Bang Heri. Maksudnya pinggir jalan raya? Gak mungkin di tengah jalan. Pinggir jalan raya itu yang paling berbahaya, karena kan orang-orang yang lalu lalang kan biasanya kita tidak tahu ada orang jahat atau tidak. Jangan kan di pinggir jalan. Kadang orang yang di klaster yang di dalam juga ada aja penjahat mah. Iya. Itu makanya. Maling gitu kan. Iya, makanya hati-hatilah pokoknya. Oke, teman-teman. Semoga tayangan hari ini dapat memberikan kita pelajaran hikmah yang begitu dalam. Para semua teman-teman nonton, jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum. Duduk. Duduk, saya kira atas sedang jatuh.